Hasan 3 pertama ini kita boleh waqaf. Tapi al-qabih kita tidak boleh waqaf. Al-ikhtibari bil ba kata beliau. Ikhtibari bil ba, pakai ba. Jangan ikhtiyari, ikhtibari. Huwa ay ya'mura asy-syaikhu alladhi yasma' tilmidahu bil waqf. Nah, syekh yang sedang mendengar setoran, menerima setoran, memerintahkan muridnya untuk wakaf ala kalimatin ma, pada kata-kata tertentu. Liyakhtabira ma'rifatahu bi kayfiyatil wuqufi 'alaiha. Untuk apa beliau menyuruh wakaf? Untuk menguji, mengetes. Nah, ikhtibarnya artinya menguji. Untuk mengetes pengetahuan si murid, apakah dia tahu bagaimana berhenti yang benar di sana atau murid itu tidak tahu. Contohnya bagaimana? Ka'ay yaqula lahu qif ala qawlihi ta'ala imra'atu. Seperti apa contohnya? Guru itu memerintahkan muridnya coba berhenti pada firman Allah imra'atu. Kalau imra'atu, kalau kita wakaf gimana? Imra'atu Fir'aun. Nah, bagaimana cara wakafnya? Apakah dia wakaf waqalat imra'at pakai ta atau waqalat imra'ah? Nah, bagaimana cara dia wakaf? Liyakhtabirahu, untuk mengujinya. Hal sayaqifu alaihi bitta'i am bilha. Apakah dia wakafnya pakai ta atau wakafnya pakai ha? Imra'ah atau imra'at? Wadhalika. Nah, yang demikian itu hatta yu'allimahu kaifa yaqifu 'alaiha. Yang demikian itu agar mengajarkan murid itu bagaimana cara wakaf atau berhenti pada kata tersebut. Halal ittirari awil ikhtibar, pada kondisi terdesak atau kondisi sedang diuji, dites. Walidzalika summiya ikhtibariyan bil ba. Oleh karena itu dinamakanlah ikhtibariyan pakai ba, ikhtibar. Wa hukmuhul jawaz, hukumnya boleh. Nah, boleh kita menguji. Li ajli ta'allum, ini penting nih, li ajli at-ta'allum, untuk belajar, bukan untuk disengaja. Jadi wakaf ikhtibar ini nggak boleh disengaja gitu. Misalnya waqalat imra'ah, itu berhenti di situ kan. Kemudian waqalat imra'atu fir'aun, nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Kita hanya apa di dalam majelis ta'lim itu boleh. Tapi kalau disengaja kita sholat, misalnya kita belajar sendiri lagi wirid, itu tidak boleh. Nah, jadi kata imra'at dan ada banyak kata lain misalnya maksiat, misalnya atau rahmat. Nah, itu di beberapa tempat imra'ah itu ada yang pakai tak bulat, ada yang pakai tak yang memanjang. Jadi karena sebagian orang Arab itu ada yang yang ketika wakaf pada kata imra'ah, ada yang mengatakan imra'at, ada yang mengatakan imra'ah. Misalnya juga salah, ada yang mengatakan salat, az-zakah. Ada juga sebagian kabilah Arab yang membaca ketika berhenti salat, zakat, seperti itu. Maka kata imra'at di sini ditulis dengan tak yang memanjang, bukan tak bulat. Itu sebab apa? Sebab mengikuti lahjahnya sebagian kabilah. Maksudnya Al-Quran itu ditulis sesuai dengan lahjah sebagian kabilah. Dan ini katanya hanya terbatas. Jadi kata-kata yang seharusnya tak, itu ada yang ditulis dengan ha, maksudnya yang bulat, ada yang ditulis dengan ta seperti sampan. Al-waqfu al-intizari. Nah, nanti ada kita bahas tentang pembahasan tak. Jadi tak itu yang ditulis pakai tak seperti ini, ha yang ditulis sebenarnya di dalam pembahasan tajwid itu dinamakan babul ha'at. Ha'atut ta'nis. Jadi babnya itu namanya ha'atut ta'nis. Nah, kemudian kalau kita kan sekarang nyebutnya tak marbutah, ya kan? Kita nyebutnya tak marbutah. Akan tetapi di dalam kitab qiraat itu bukan tak namanya. Nah, tapi apa? Tapi ha gitu. Disebut ha. Di muqaddimah Jazariyah itu apa di muqaddimahnya? Bab muqaddimah yang terakhir itu wa mal ladzi rusima fil mawaqifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha. Min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i unsa lam takun tuktab bi
ha. Wa ta'i unsa, ta yang untuk perempuan, wa ta'i unsa lam takun tuktab biha, yang tidak ditulis dengan ha. Ha maksudnya itu ya ha itu yang bulat itu, yang tak marbutah yang kita biasa sebut itu disebut ha. Kenapa? Karena kita wakaf itu dengan ha, makanya disebut ha. Al-waqfu lidtirari, wakaf idtirari, wakaf terpaksa. Wakaf terdesak. Terdesak ya. Wa huwa ay yahdutsa lil qari'i athna'a qira'atihi amrun idtirari. Nah, wakaf yang terjadi ketika seorang qari itu membaca sesuatu yang darurat. Terjadi sesuatu yang darurat ketika seorang qari itu membaca. Laisa lahu fihi ikhtiyar. Dia tidak bisa memilih gitu. Karena terdesak ya wakaf di mana aja gitu. Memang terdesak. Mislun qita'in nafas. Seperti apa? Seperti terputusnya nafas, habis nafas. Nafas ya inqita'in nafas pakai fathah nafas bukan nafs. Nah, ada perbedaan antara nafas dengan nafs. Kalau nafas itu ya nafas yang biasa kita sebut itu. Kalau nafs, nah itu artinya banyak. Ada artinya jiwa, ada yang artinya nyawa, ada yang artinya nafsu. Au turu'i utas, atau bersin, au su'al, atau batuk, wa nahwi dzalik. Dan yang semisalnya kata beliau, fa yajuzu lahu ay yaqifa fi ayyi makanin ala akhir kalimah. Maka dia boleh wakaf di mana saja di akhir kata. Thumma yasta'nifu al-qira'ata min makanin yahsunu al-bad'u bihi wa yutabi'u qira'atahu. Kemudian dia memulai lagi, melanjutkan dari tempat yang bagus memulai di sana. Wa yutabi'u qira'atahu, dan melanjutkan bacaannya. Itu wakaf al-idtirari. Bahkan kalau idtirari itu di tengah-tengah kata pun kalau udah darurat itu, kalau udah terdesak itu enggak ada masalah. Tapi dengan syarat ketika ingin melanjutkan kita cari tempat yang bagus untuk memulai. Tapi kalau bisa diusahakan ya diusahakan wakaf di akhir kata. Karena ada yang terdesak tapi masih bisa diusahakan ya kan. Ada yang seperti itu. Yang terdesak dan habis nafas nih. Ya. Coba diwakafkan pada akhir kata gitu. Al-waqaf, lanjut. Al-waqfu ta'assufi. Ta'assuf ini yang dipaksa-paksa, dibuat-buat. Iya, wakaf yang dibuat-buat. Laqad qalla tanawulul bahithin al-mu'asirin hadzal waqf. Peneliti-peneliti ilmu wakaf al-ibtida yang kontemporer ya, itu mereka tidak terlalu membahas pembahasan ini, wakaf ini. Liqillati man yaqulu bihi fi zamanina. Karena sedikit sekali orang yang menggunakan wakaf ta'assufi. Jadi orang sekarang itu nggak ada yang mengada-ngada di dalam wakaf itu nggak ada. Jadi misalnya bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Jadi ada yang wakaf ta'assuf. Gimana caranya? Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhirah. Dia berhenti di situ. Khairun wa abqa. Itu kan salah itu. Nah, maksudnya itu jelas salah, itu qabih itu. Wakaf qabih. Ada lagi yang gimana ya? Wakaf ta'assuf itu wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li. Kata istrinya Fir'aun, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak. Tapi dia berhenti di mana? Qurratu 'ainin li. Kemudian bukan seperti itu. Qurratu 'ainin li walaka la. Gitu. Dia berhenti di situ. Katanya supaya apa? Karena istri Firaun ini mengatakan bahwa ini anak akan menjadi penyejuk mata untukku bukan untukmu. Baru dia mulai taqtuluhu. Dia mulai dari sana gitu. Taqtuluhu asa yanfa'ana. Jadi seperti itu, wakafnya mengada-ngada gitu. Mengubah makna itu.
wa huwa minal wuqufil mamnu'atil mulhaqati bil waqfil qabih, dan itu termasuk wakaf yang dilarang, yang digolong wakaf yang dilarang dan tergolong ke dalam wakaf qabih, kata beliau. Li'annahu yuaddi ila ma'nan ghaira maqsudin min siyaqil ayah. Karena wakaf itu membuat atau mengarah kepada makna yang tidak dimaksudkan. Nah, yang tidak dimaksudkan ketika kita melihat susunan ayat itu dari awal hingga akhirnya, wakaf kita itu tidak didukung oleh siyak ayat. Susunan ayat itu tidak mendukung wakaf kita. Gitu. Sebetulnya karena apa? Karena ketika kita sambung, itu wakaf yang kita buat itu maknanya tidak ada sama sekali. Gitu. Makna itu akan muncul hanya ketika kita wakafkan dengan cara yang seperti itu. Wasummiya ta'assufiyan, dinamakan ta'assuf lianna ahlal ahwa takallafu wa ta'assafu fi ta'wilihi. Nah, karena ahlul ahwa itu orang yang mengikuti hawa nafsu itu, mereka membuat takwil ayat dengan cara apa? Dengan cara itu, dengan cara wakaf yang dia buat itu. Ai salaku tariqan ghaira murad. Mereka mengambil jalan yang itu tidak diinginkan oleh Allah, tidak, memang bukan itu yang diinginkan Allah. La aqlan wala syar'an. Tidak secara akal, tidak juga secara syara', secara agama. Amthilatun ala waqfit ta'assuf. Contoh waqaf ta'assuf. Kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Famin dzalika al-waqfu ala anzartahum am lam tunzir. Jadi waqaf di sini dia. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzir. Berhenti di sini dia. Hum la yu'minun. Kenapa dia mulai kata hum? Karena menurut dia hum itu mubtada, la yu'minun itu fi'il fa'il, itu menjadi apa? Menjadi khabar mubtada. Itu menurut mereka gitu. Jadi anzartahum am lam tunzir, maksud am lam tunzir itu ada dhamir yang dibuang. Maf'ulun bihnya itu dibuang. Karena apa? Karena sudah karena anzartahum di situ sudah cukup untuk menunjukkan sebagai dalil bahwasanya di situ ada maf'ulun bih yang dibuang gitu. Itu versi mereka gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Padahal kan am lam tunzirhum la yu'minun gitu kan. Humnya itu tetap maf'ulun bih daripada tunzir. Wa min dzalika al-waqf ala wa idza ra'aita thamma wal ibtida' ra'aita na'ima. Jadi dia baca wa idza ra'aita thamma, kemudian dia mulai ra'aita na'ima seperti itu. Nah, ini enggak tahu nih gimana ini Pak sudut pandangnya. Kemudian ini juga wa min dzalika al-waqf ala 'ainan fiha tusamma. Jadi dia berhenti di surah Al-Insan itu. Kemudian wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'ainan fiha tusamma. Berhenti dia. Kemudian dia mulai salsabila. Kenapa dia wakaf pada kata tusamma? Jadi tusamma itu maksudnya ada mata air di sana, di dalamnya yang diberikan nama, yang ada namanya, tusamma gitu katanya. Namanya itu apa kita tidak tahu. Jadi dia sebutkan aina fiha tusamma, sebuah mata air yang diberi nama. Jadi maksud dia wakaf di tusamma, maksud dia itu itulah maksudnya. Sebuah mata air di dalam surga itu yang diberi nama. Namanya itu apa kita tidak tahu. Kemudian dia mulai salsabila. Apa yang dia maksudkan dengan salsabila? Dia maksudkan itu adalah is'al sabila. Pintalah sebuah jalan. Itu yang dibuat-buat mereka gitu. Padahal kan wakaf yang benar itu adalah kita tidak boleh berhenti di tusamma gitu. Kemudian langsung salsabila. Kalau berhenti ya berhenti, tapi ya diulang lagi gitu. Aina fiha tusamma salsabila. Ada sebuah mata air di dalamnya yang diberi nama salsabil. Namanya salsabil. Nah, jadi salsabil itu ya nama mata air itu. Sama mereka sebagian orang ini dia ubah gitu. Jadi salsabila itu fi'il amar, kemudian sabila itu menjadi maf'ul bihi.
Ai sal ala anna sal fi'l amr bermakna itba'. Kata beliau, sal fi'l amr maknanya itba', ikuti. Sabilan ay tariqan. Sabil artinya tariq, jalan. Yusiluka ila tilkal ain, yang akan menghantarkanmu ke mata air tersebut, kata beliau. Wa hadza mardud. Dan ini tertolak, kata beliau, li'annaha rusimat fil Qur'ani mausulah, karena dia ditulis di dalam Al-Quran itu tersambung gitu. Salsabila itu tersambung, bukan terpisah. Kalau memang dia itu fi'il amar, sal itu fi'il amar, maka dia seharusnya terpisah. Wa min dzalika al-waqfu ala wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik. Nah, berhenti di sini dia. Nah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, nah, dan dia sedang menasehatinya, wahai anakku, la tusyrik, jangan menyekutukan. Kemudian dia mulai, billahi inna syirka la zulmun azim. Billah itu apa kedudukannya? Bi itu huruf jar, huruf qasam. Huruf qasam. Billahi maksudnya wallahi inna syirka la zulmun azim. Jadi dia ubah gitu susunan katanya itu, ba yang huruf jar itu dia jadikan ba itu huruf qasam. Nah, wa ka'annahu yahlifu yaminan billah, seakan-akan Luqman itu bersumpah dengan nama Allah. Wal amthilatu ala dzalika katsiratun mawjudatun fil mutawwalat. Contoh-contoh waqaf ta'assuf itu banyak sekali, kata beliau, tertulis di kitab-kitab al-mutawwalat. Al-mutawwalat ini kitab-kitab yang besar. Jadi banyak tuh waqaf yang aneh-aneh itu banyak. Waqful muraqabah awil mu'anaqah. Nah, waqaf muraqabah atau al-mu'anaqah. Apa dia? إذا تعانق الوقفان بأن اجتمعا في محل واحد فلا يصح للقارئ أن يقف على كل منهما. Ta'anuq ini artinya saling merangkul ya. Kata beliau, jika saling merangkul dua waqaf, nah, bagaimana itu? Contohnya tepat di satu tempat, kata beliau, di satu tempat, fala yasih, ada dua gitu. Ada biasanya titik tiga kan ada dua itu namanya al-mu'anaqah. Kata beliau, fala yasihhu lil qari an yaqifa ala kulli minhuma. Maka seorang yang membaca Al-Qur'an itu tidak boleh waqaf di dua-duanya gitu. Bal idza waqafa ala ahadihima imtana'a al-waqfu ala al-akhar. Nah, kata beliau, ketika dia sudah waqaf di salah satu dari keduanya, maka satunya lagi dia tidak boleh waqaf. Li'alla yakhtallal ma'na, supaya maknanya tidak rusak. Wa summiya ta'anuqan. Kenapa dinama ta'anuq? Li'anna al-waqfain qad ta'anaqa, karena kedua waqaf itu saling merangkul. Wa summiya waqfal muraqabah. Kenapa dinamakan al-muraqabah? Karena seorang qari itu, seorang pembaca Al-Qur'an itu yuraqibul waqfat tsani. Dia apa? Menunggu waqaf yang kedua. Atau memperhatikan waqaf yang kedua. Fayambaghi alaihi an yantabiha fala yaqifa indahu. Jadi dia memperhatikan waqaf yang kedua. Kemudian dia harus sadar gitu sehingga tidak lalai. Kemudian agar tidak waqaf pada yang kedua itu, fala yaqifa indahu idza waqafa fil mawdi'il awal. Maka dia ketika sudah waqaf di tempat yang satu, maka di tempat yang lainnya dia tidak waqaf. Itu artinya muraqabah. Dia apa? Mengawasi, artinya muraqabah, mengawasi. Amthilatuhu. Contohnya, hasaraha ba'duhum bi 35 mawdu'an. Jadi kata beliau, contohnya itu sebagian para ulama itu mencari semuanya mu'anaqah ini, kemudian mereka dapati ada 35 tempat di dalam Al-Qur'an. Wa wada'a lahu ulama'ur rasm 'alamatan liyu'raf. Nah, ulama rasm itu ilmu terkait penulisan Al-Quran. Mereka berikan tanda supaya apa? Supaya tahu gitu. Wahia salah satu naqtin mutarakibah. 3 titik yang saling tersusun. Itu titik 3 itu. Wa sa'adzkuru ba'daha, dan saya akan mencantumkan sebagiannya, kata beliau. Yang pertama, qauluhu ta'ala la raib. Di surah Al-Baqarah ini pertama kita baca langsung ketemu itu. Fa innahu yuraqibu qaulahu ta'ala fihi.
seorang qari itu apa? Memperhatikan qauluhu ta'ala fihi. Fa idza waqafa 'ala ahadihima la yaqifu 'ala al-akhar. Ketika sudah wakaf di salah satu, maka salah satunya lagi tidak boleh wakaf. Jadi ketika kita sudah wakaf la raib, itu sudah gitu. Berarti kita harus fihi hudal lil muttaqin. Tidak boleh la raib. Fihi hudal lil muttaqin, tidak boleh. الثاني قوله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة فإنه يراقب قوله تعالى ومن الذين أشركوا. Jadi kalau kita sudah wakaf pada ala hayah, maka kita tidak boleh kita wakaf wa minal ladzina asyraku, tidak boleh. Atau kita wasal misalnya ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Berarti di situ tidak boleh dua-duanya. Sama juga fa innaha muharramatun alaihim fa innahu yuraqibu qawlahu ta'ala 40 sanah. Jadi muharramatun alaihim berhenti. 40 sanatan yatihuna fil ard. Tidak boleh berhenti lagi di sana. Kecuali kita alaihim kita tidak berhenti. Muharramatun alaihim 40 sanah. Gitu boleh. الرابع قوله تعالى ولم تؤمن قلوبهم فإنه يراقب قوله ومن الذين هادوا. Tinggal kita cek aja nih ya, cek di Al-Quran. Lanjut Ustaz Fakhri. إلى غير ذلكم من الأمثلة التي يمكن الرجوع إليها في الكتب المطولات. Dan seterusnya kata beliau. Yang contoh-contoh tersebut bisa kita dapati di kitab-kitab yang besar kata beliau. Kaifiyatul wuquf as-sahih kata beliau. Cara berhenti yang benar. Bagaimana cara berhenti itu? Akan kita lihat ini. Cara berhenti itu bagaimana? Apakah kita baca harakatnya? Apakah kita sukunkan? Atau bagaimana? Inna ayya kalimatin fil Qur'an yuqafu 'alaiha bi ahadi asya'i thalatha. Kata manapun di dalam Al-Quran, cara berhenti pada kata tersebut hanya ada 3 cara, kata beliau. Jadi tidak ada cara yang keempat. Yang pertama al-iskanul mahad. Murni iskan, mematikan huruf murni. Tidak ada tambahannya, ya dimatikan gitu. Tidak ada dimonyong-monyongkan mulutnya kalau harakatnya dhammah. Misalnya wa iyyaka nasta'in. Udah seperti itu, bukan nasta'in. Tidak. Wa huwa an taqifa 'ala al-kalimati bis-sukun. Berhenti pada sebuah kalimat dengan sukun, dengan dimatikan as-sami al-kamil, sukun yang sempurna, biduni ayyi syaibatin min harakah atau ismam, tanpa ada dicampur dengan harakat apapun, tanpa ada juga dicampur dengan dengan ismam, dengan gerakan bibir. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya nasta'in. Nah, jangan, karena kita wakaf dengan iskan. Nah, kalau kita berikan suara sedikit nasta'in, itu beda lagi, beda lagi namanya. Kalau sukun itu nasta'in. Udah, itu sukun namanya. Al-iskanul mahad. Yang kedua ada ar-raum. Raum namanya. Jadi wakaf dengan cara apa? Dengan cara ar-raum. Raum. Ra. Bukan rum ya. Raum. Pakai fathah. Huwa nutqu bi ba'dil harakah. Nah, jadi kita wakaf, tapi kita baca harakatnya. Harakatnya kita baca. Tapi sebagian saja harakatnya, tidak sempurna. Bisautin khafi, dengan suara yang lemah, yang lembut, yang samar. Yasma'uhul qaribu dunal ba'id, kata beliau, didengar oleh orang yang dekat. Orang yang jauh tidak dengar. Wasumya rauman, kenapa dinamakan raum? Lianna al-qari'a yarumul harakah. Karena seorang qari itu memaksudkan atau menginginkan sebuah harakat. Ay yuriduha, maksudnya dia menginginkannya. Jadi ketika dia wakaf nasta'in, dia itu menginginkan harokat, tapi tidak sepenuhnya menginginkan harokat itu. Yakunu fil marfu'. Raum itu apakah bisa di semua harokat? Apakah fathah bisa? Apakah kasrah bisa? Apakah dhammah bisa? Kata beliau, hanya bisa di mana? Fil marfu'. Marfu'. Kenapa beliau tidak sebut madmum? Kenapa beliau tidak sebut madmum? Fil marfu' contohnya nasta'inu wal madmum ya Syu'aibu.
wal majrur mislu ar-rahmani, contoh ar-rahmani, wal maksur mislu haula'i. Jadi jadi di sini beliau membedakan antara marfu' dengan madmum ya. Kenapa? Karena yang marfu' ini biasanya beliau pakai untuk apa? Untuk kondisi sebuah kata itu mu'rab. Tahu mu'rab kan? Nah, kalau belajar nahwu itu mu'rab itu berarti katanya berubah-ubah. Akhirannya itu berubah-ubah. Nah, jadi nasta'inu, nah itu kan bisa berubah gitu kan. Lan nasta'ina, nah, kan berubah itu kan, harokatnya bisa berubah. Tapi kalau seandainya madmum itu khusus untuk yang mabni. Untuk mabni kan, mabni itu apa? Berarti harokatnya tidak berubah-ubah. Jadi ya Syuaibu, munada alam mufrad. Nah, apa hukumnya? Hukumnya mabni. Benar kan? Munada alam mufrad. Ini kan alam, Syuaib, alam, nama orang. Kemudian mufrad. Apa hukumnya? Hukumnya mabni ala dhamm. Maka beliau sebutkan wal madmum. Contohnya ya Syuaibu. Itu hanya beda penamaan saja, tapi sama-sama harokatnya ya harokat dhammah seperti itu. Secara sederhananya setiap kata yang harokatnya dhammah dan harokatnya kasrah, maka itu boleh raum. Nah, itu simpelnya seperti itu supaya yang kurang paham nahwu itu tidak perlu bingung ya. Yang penting harokatnya, harokat dhammah yang seperti ini. Nah, yang ada ekornya itu nasta'inu ya Syuaibu. Nah, itu berarti boleh apa? Boleh raum. Dan boleh juga disukunkan, bukan berarti kalau dia harokatnya dhammah harus diraumkan, enggak gitu. Boleh juga disukunkan. Jadi sukun itu boleh di ketiga harokat itu, dhammah, fathah, kasrah itu boleh sukun. Akan tetapi raum kapan boleh? Kapan boleh? Hanya boleh ketika harokatnya dhammah atau kasrah. Ar-Rahmani itu majrur ya. Kemudian al-maksur haula'i karena haula'i itu mabni al-kasr. Kemudian cara waqaf yang ketiga al-ismam. Apa itu al-ismam? Huwa dhammu syafataini biduni sautin. Ismam itu adalah memonyongkan dua bibir tanpa suara. Monyong tanpa suara berarti hanya ada pada dhammah saja gitu, harokatnya yang dhammah saja. Nasta'in. Kalau kasrah itu tidak bisa, misalnya wa khafa wa'id, itu kan harokatnya wa'idi gitu. Jadi nggak boleh wa'id. Nggak bisa. Karena apa? Karena harokatnya memang kasrah. Haula'i, itu nggak bisa. Haula, nggak bisa. Kenapa? Karena harokatnya kasrah. Kapan kita memajukan kedua bibir itu? Kata beliau, bu'aida iskanil harf. Setelah hurufnya itu disukunkan, langsung dimonyongkan. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jadi nasta'in. Gitu. Jangan nasta'in. Jangan ditunggu-tunggu, langsung nasta'in. Diisyaratkan. Min ghairi tarakhin, kata beliau, tanpa ada jeda. Wa summiya ismaman, kenapa dinamakan ismam? Li'annana nushimmul harfa harakat ad-dhamm. Karena kita mencium huruf. Nushim itu seperti mencium. Kalau kita mencium gini. Kita mencium kan seperti itu kan. Biasanya kita mencium. Kan agak monyong gitu kan. Jadi dipakailah seperti itu. Karena kita mencium huruf atau memonyongkan huruf harakat ad-dhamm dengan harakat dhamma ismaman wala nantiqu bil harakah, tanpa kita ucapkan harakat itu, cuma kita berikan isyarat saja gitu, tanpa ada suaranya. Mata yakunul ismam, kapan kita boleh ismam? Wa yakunul ismamu fil marfu'. Ismam itu hanya pada marfu' saja. Contohnya nasta'in. Wal madmum, dan pada madmum. Contohnya ya Syuaib. Boleh ya Syuaib. Seperti itu. Wala yakunu fil maftuhi awil mansub, dan tidak ada ismam pada maftuh dan atau mansub, dan juga tidak ada pada al majrur awil maksur, tidak ada. Mulahazat haula ar-rawm wal ismam. Yang pertama, catatan pertama, yajibu ala man yuridu an yaqra al-Qur'an an yata'allama kayfiyat ar-rawmi wal ismam min al-masyayikh al-maharat al-mujawwidin al-mutqinin. Wajib bagi siapa saja yang ingin membaca Al-Quran, wajib mempelajari cara raum dan ismam dari siapa? Belajar dari masyayikh yang mahir
yang mujawwid, yang mutqin. Mujawwid itu artinya ahli tajwid. Nah, yang bacaannya itu sesuai kaidah tajwid, bukan mujawwid yang kita kenal ya. Li'annaha sifah. Nah, karena raum dan ismam ini sifah. Nah, maksudnya sifat maksudnya apa? Itu hanya bisa kita saksikan gitu. La yumkinu an tufhama minal kutub. Tidak bisa kita pahami dari buku. Kita baca buku ini apa ini? Kita nggak bisa paham sampai kita melihat langsung dari guru gitu. Yang kedua, al-mulahadhatu tsaniyah, catatan kedua. Faidatu hadzal ismam. Apa faedah ismam ini? Kata beliau, an yudrika asy-syaikhu anna al-qari'a ya'rifu harakat al-harf alladhi waqafa 'alayh. Nah, apa faedahnya? Faedahnya adalah syekh, gurunya itu tahu bahwasanya seseorang ini atau yang lagi membaca ini atau seorang santri ini, seorang murid ini tahu ketika dia wakaf huruf terakhir itu harokatnya apa? Harokatnya apa? Dia tahu harokatnya. Ketika dia wakaf misalnya la tasma'u fiha laghiyah. Bukan, jangan contoh itu karena itu tak marbutah ya. Hudal lil muttaqin gitu. Hudal lil muttaqin. Nah, karena di sini harakatnya fathah lil muttaqina, maka berarti syekhnya tahu bahwasanya di sini tidak ada cara lain selain wakaf dengan sukun gitu, seperti itu. Atau misalnya contoh kita ambil dari mana ya? Misalnya qaf wal qur'anil majid. Wal qur'anil majid. Nah, ketika dia wakaf pakai misalnya pakai raum, wal qur'anil majid. Berarti syekhnya mendengar, oh berarti anak ini tahu bahwasanya harakatnya adalah kasrah gitu, al-majidi, seperti itu. Fa'ala sabilil mithal, kathirun minan nas عندما يقف على قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. Ketika di surah ini, surah Al-Buruj, وهو الغفور الودود. Kalau di sini kan mudah ya, Al-Ghafurul Wadudu. Kenapa? Karena sudah mengikut. Akan tetapi masuk ke ayat setelahnya, Dzul 'Arsyil Majid. Wa yutlabu minhu an yasila lafzal majid bima ba'dahu. Ini murid ini disuruh menyambung gitu kan. Dzul 'Arsyil Majid fa'alun lima yurid. Coba disambung gimana harakatnya. La ya'rifu kaifa yuharrikuha. Dia tidak tahu ini harakatnya apa, Dzul 'Arsyil Majidi atau Dzul 'Arsyil Majidu. Karena kalau al-Majidi berarti al-Majid itu sifatnya Arsh. Nah, kalau al-Majidu berarti sifatnya Dzu gitu. Sifatnya Allah. Dia tidak tahu. Li'annahu i'tada an yaqifa 'alaiha bis-sukun. Karena dia terbiasa wakaf pada al-Majid dengan sukun, Dzul 'Arsyil Majid. Fahuwa la ya'rifu harakataha. Dia tidak tahu harakatnya. Fatarahu yaqra'uha bil jar. Maka karena dia tidak tahu, ya udah dijarkan saja gitu. Karena Dzul 'Arsy berarti al-Majidi gitu kan. Dia lihat secara zahirnya saja. Padahal was-sahih annaha bir rafa'. Itu dengan rafa'. Li'anna al-Majid sifatun ba'da sifah. Karena Majid itu adalah sifat setelah sifat. Al-Arsy atau khabar ba'da khabar, atau dia khabar setelah khabar, wa huwa ma'tufun 'ala al-Ghafur. Itu ma'tuf 'ala al-Ghafur. Jadi al-Majid itu ma'tuf 'ala al-Ghafur. Jadi wa huwa al-Ghafurul Wadudu al-Majidu juga. Itu sifatnya. Nah. Wa huwa marfu'. Dan dia marfu' kata beliau. Ada juga yang membaca, sebenarnya benar juga sih kalau wakaf dengan al-Majidi. Sebab apa? Sebab kalau tidak salah itu Al-Imam Al-Kisai itu bacanya seperti itu. Seperti misalnya Dzul 'Arsyil Majid fa'alun lima yurid. Hal ataka haditsul jun fir'auna wa thamud billadzina kafaru wallahu min wara'ihim muhit wal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Fi lawhin mahfuz.
Itu kita baca apa? Kita baca dhammah ya. Nah, dhammah atau fi lauhin mahfuzin atau fi lauhin mahfuzun? Mahfuzun, iya kan? Nah, Tapi kalau Imam Nafi' bacanya fi lauhin mahfuzin bismillahirrahmanirrahim was-sama'i wat-tariq. Nah, itu Imam Nafi' baca seperti itu fi lauhin mahfuzin. Nah, itulah. Jadi kalau kita misalnya sedang menjamak qiraat, nah ketika kita wakaf, maka kita harus wakafkan dengan apa? Dengan raum. Supaya apa? Supaya jelas siapa yang baca pakai kasrah, siapa yang baca pakai dhammah. Nah, misalnya juga kayak azabum mir rijzin alim. Ulaika lahum azabum mir rijzin alim. Itu apa namanya? Ibnu Katsir dengan Hafs itu bacanya azabum mir rijzin alimun. Mir rijzin alimun. Itu Ibnu Katsir dengan Hafs. Selain dua orang ini, bacanya mir rijzin alimin. Coba dibuka surah Saba itu, surah Saba, kemudian surah surah Fatir. Bukan, Saba ya, Saba. Iya, Saba. Di awal halaman itu, mir rijzin alim wa yara alladhina utul ilma. Kemudian juga surah Al-Jathiyah, mir rijzin alim, Allahu alladzi sakhkhar. Nah, itu kita lihat. Nah, di situ, nah, itu harakat juga. Jadi kapan kita gunakan wakaf dengan rom ini? Nah, ketika kondisi-kondisi yang seperti itu. Itu kalau kita membaca qiraat dengan jamaah. Tapi kalau kita baca dengan hafaz, kadang kalau kita bacanya dengan guru-guru biasa gitu kan, maksudnya bukan yang ahli di bidang qiraat, mereka tidak akan sadar gitu, tidak akan sadar bahwasanya harakatnya itu penting gitu. Karena apa? Karena ada di bacaan yang lain yang harakatnya berbeda. Al-mulahadzatus tsalisah, catatan yang ketiga, haula kalimat ta'manna. Terkait kalimat ta'manna. Aslu hadhil kalimah, asal kalimat ini adalah ta'manuna. Binunain, dengan dua nun. Ta'manuna. Kalau yang tertulis itu kan satu nun kan, cuma diberikan tasydid. Al-ula marfu'ah. Yang pertama itu marfu'. Yang pertama itu marfu'. Wahia lamul fi'l. Dan yang pertama itu adalah lam fi'l. Jadi ta'manu, taf'alu, taf'alu, ta'manu, lamul fi'l. Berarti nun itu terletak di lam. Kalau kita taruh taf'alu di bawahnya, kemudian ta'manu di atasnya, nun itu sejajar dengan lam, lamul fi'l. Wathaniyatu, nun yang kedua itu maftuhatun wahya nunul mutakallim. Kata beliau, yang kedua itu nunnya itu berharakat fathah dan nunnya itu nun mutakallim. Nahnu, kami, la ta'manuna. Kami bukan ya, kami. Waqad ajma'atil masahif ala rasmiha binun wahidah. Semua mushaf itu menulisnya dengan satu nun saja. Jadi kalau kita cari mushaf seluruh dunia ini, mushaf yang diakui ya, itu ditulis dengan satu nun. Wa amma nutquha, pengucapannya gimana? Fayajuzu li hafsin an asimin fiha wajhan. Maka hafs dari Asim boleh dua wajah. Yang pertama, idghamun nunil ula fi tsaniyati ma'al ismam. Mengidghamkan, memasukkan nun pertama ke nun yang kedua disertai dengan ismam. Wal ismamu huna, ismam di sini anta dhamma syafataik, engkau mendammahkan kedua bibirmu, kata beliau, dibulatkan, majukan, min ghairi sautin, tanpa suara, bu'aida iskanin nunil ula, tepat setelah mensukunkan nun yang pertama, wa idghamiha fi tsaniyati idghaman tamman, kata beliau, kemudian menidghamkannya ke nun yang kedua, idgham yang sempurna, wa qabla istikmal tasydid, dan sebelum sempurnanya tasydid, sebelum menyempurnakan tasydid, ay qabla nutqi bin nun tsaniyah. Jadi apa namanya? Ismamnya itu sebelum mengucapkan nun yang kedua gitu. Jadi malaka la ta'manna, jangan ta'manna, gimana ya?
ta'manna. Jangan seperti itu. Jadi dia sebelum mengucapkan nun yang kedua. Tapi ada banyak cara. Ada banyak cara ismam. Coba yang tadi yang sebelum ini Ustaz Fakhri, afwan. Ya, kata beliau ini wa qabla istikmal tasdid, sebelum tasdidnya selesai kata beliau. Jadi ismam itu kata beliau sebelum tasdidnya selesai. Jadi di tengah-tengah tasdid. Jadi kalau seandainya tasdidnya sudah selesai, itu sudah tidak bisa ismam lagi. Malaka la ta'manna. Jangan ta'manna gitu. Kalau tasdidnya sudah selesai, ketika mengucapkan nun baru kita ismamkan, nun yang kedua baru kita ismamkan, itu tidak boleh kata beliau. Jadi sebelum mengucapkan nun yang kedua. Ya, lanjut. Al-ikhtilas. Ikhtilas itu artinya mencuri. Mengkorupsi itu artinya al-ikhtilas. Yu'abbiru anhu al-ba'du bil-rawm atau al-ikhfa. Nah, sebagian ulama itu menyebutnya ar-rawm juga. Ikhtilas itu disebut rawm. Ada juga yang menyebutnya al-ikhfa. Wa kaifiyatuhu an tantiqa bin nun al-ula madmumatan mudharah. Nah, cara membacanya dengan jadi ta'manuna. Itu kata ta'manuna. Jadi di situ biasanya kalau kita dengar itu kan, kalau kita pelajari itu ada dua. Kalau enggak raum, ismam, ya kan? Ya kan seperti itu kan, raum, ismam. Nah, ismam sudah kita bahas. Ini sekarang yang raum. Tapi di sini beliau memakai kata al-ikhtilas. Pakai al-ikhtilas. Makanya beliau sebutkan wa yu'abbiru anhu al-ba'du bir-raum. Sebagian ulama itu menyebutnya dengan raum gitu. Au al-ikhfa, atau ikhfa namanya, ikhfa. Jadi ikhfa juga namanya. Jadi yang disembunyikan itu apa, yang tersembunyi, yang samar itu apa? Harokatnya yang samar gitu. Bukan hurufnya. Wa kaifiyatuhu, caranya an tantiqa bin nun al-ula madmumatan mudharah. Caranya kita ucapkan nun pertama tapi diizharkan. Nah, ta'manuna. Walakin laysa bikamili harakatiha. Tapi tidak dengan harakat yang sempurna. Innama 'alaika an ta'tiya bi aktsari hadhihi al-harakah. Yang harus kita lakukan adalah kita membaca dengan kalau seandainya satu harakat, berarti kalau kita bagi tiga, satu harakat tuh kalau kita bagi tiga, berarti yang kita baca harakatnya itu adalah 2/3 dari satu harakat itu. 2/3 dari satu harakat. Berarti harakat yang kita baca itu lebih banyak ketimbang harakat yang kita buang gitu. Jadi harakat yang dibuang itu, yang tidak terdengar itu lebih sedikit. Ai bi thulutsaiha, jadi 2/3 harakat. Wa tadhhaba ba'daha fi an-nutq. Sebagian harakatnya lagi hilang. Tsumma tantiqu bin nun ats-tsaniyati maftuhatan kamilah. Kemudian ucapkan nun yang kedua maftuhah, harakatnya fathah. Kamilatul fath mudharatan la tasdida fiha. Fathah yang sempurna. Kemudian diizharkan, la tasdida fiha, tidak ada tasdid sama sekali kata beliau. Bihaitsu yasma'u as-sami'u annaka nataqta binunain. Yang mana ketika kita membaca seperti itu dengan ikhtilas itu atau raum, orang yang sedang mendengar itu mendengar bahwasanya kita mengucapkan dua nun, lakinnal ula dha'ifah. Yang pertama itu lemah. Wathaniyatu wadihatun qawiyyah. Nun yang kedua itu jelas dan kuat suaranya. Wa hadza la yudraku illa bil musyafahah. Ini tidak bisa kita ketahui kecuali dengan musyafahah minal masyayikhil maharatil mutqinin, dari masyayikh yang mahir dan yang mutqin. Ini kalau kita baca malaka la ta'manna, malaka la ta'manna, jadi dikurangi nu-nya itu dikurangi level suaranya.
ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. Al-mulahadhatul rabi'ah, yang keempat, tabayyana laka mimma sabaq. Sudah jelaslah bagimu dari yang telah lalu yang kita pelajari hari ini, annal asla fil ismami li hafsin ay yakuna fil waqfi akhiral kalimah. Kata beliau, asal hukum asal pada ismam ini menurut riwayat Hafs itu ay yakuna fil waqfi akhiral kalimah. Ada di akhir hanya pada wakaf dan di akhir kata. Jadi ismam ini pada dasarnya menurut riwayat Hafs itu hanya ada di akhir kata seperti nasta'in. Wala yujadu 'indahu ismamun fil wasli atau fi wastil kalimah. Tidak ada ismam ketika wasal. Nah, ismam itu tidak ada ketika wasal, hanya ada ketika wakaf saja. Itu asalnya. Au fi wasatil kalimat. Tidak ada ismam yang di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah kata. Kalimat maksudnya kata. Misalnya apa ya? Di tengah-tengah kata apa contohnya? Apa ada contohnya nggak ya? Susah nih nyari. Ada contoh Ustaz Fadli? Google Ustaz. Apa kira-kira yang harus saya tulis Ustaz? Cari kata di dalam Al-Quran yang tengah-tengahnya itu. Atau ini haula ya. Jadi haula itu, jadi kalau seandainya kita ismamkan itu tidak bisa, tidak bisa. Maksudnya haula gitu, la gitu nggak bisa. Oh. Anggaplah ya. Atau ada contoh yang yang seperti itu, yang ada dhammah di tengah-tengah kata, itu tidak bisa diismamkan. Hanya ada pada khusus pada kata ta'manuna itu ada ismam di sana. Khusus di kata ini ya. Oke. Illa fi kalimatin wahidah hiya kalimatu ta'manna fi surati Yusuf, kecuali pada satu kata saja, yaitu kata ta'manna fi surat Yusuf. Ta'manna fi surat Yusuf. Oke. Saya rasa sudah habis pembahasan ini ya. Atau ada lagi? Ada wakaf intizari mungkin ya. Oh, sakta Ustaz. Oh, sakta ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya ada dulu Ustaz terkait materi hari ini Ustaz. Iya, tafadhol Ustaz. Mungkin saya tambahi satu nanti terkait kitabnya ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Terkait tentang raum dan ismam yang sekaligus kita sambungkan dengan menjamak qiraat. Pertanyaan saya adalah, apakah dalam menjamak qiraat pasti kita ini perlu menyebutkan semua wajahnya? Andailah kata kita ini lagi setoran qiraatnya masih satu Ustaz. Kalau jamak beda ya. Semua wajahnya. Termasuk apakah raum dan ismam itu bagian dari wajah yang juga harus ditambahkan, baik ketika jamak ataupun ketika ifrad Ustaz. Yang kedua Ustaz nih. Mohon dijelaskan bentuk-bentuk ismam yang tadi Ustaz jelaskan, katanya tadi ada beberapa macam. yang boleh, karena sempat ada cukup ramai juga ketika di kelas. Ustaz, guru saya sebelumnya mencucu dulu
yang agak lama atau ditahan dulu baru mencucu sebentar, ada yang begitu Ustaz. Yang terakhir mohon dijelaskan terkait kitab Nihayatul Mufid kalau nggak salah tadi Ustaz. Kok kayaknya termasuk bagian dari kitab yang mutawalah yang sampai terkesan kita menilai loh, oh lengkap juga berarti di dalam kitab itu contoh-contohnya. Gitu Ustaz. Syukran Ustaz. Jadi ketika menjamak itu apakah disebutkan gitu, maksudnya disebutkan orang-orangnya gitu ya? Oh, ketika setorannya atau wajahnya? Wajah-wajahnya. Ketika setoran itu semua wajahnya itu harus dibaca. Semua wajahnya itu harus dibaca, apalagi yang wajahnya itu yang sifatnya wajib gitu. Sifatnya wajib. Ada wajah yang sifatnya tidak wajib. Sifat yang wajah yang sifatnya wajib ini contohnya apa? Contohnya misalnya kita membaca riwayat Warsh atau riwayat Qalun, ada wajah yang wajib. Seperti kalau Qalun itu wajah yang wajib itu wajah mad munfasil. Jadi ada dua wajah. Mad munfasil itu 2 harokat dan ada juga wajah yang 4 harokat. Jadi kedua wajah ini wajib dibaca. Atau misalnya Warsh itu ada wajahnya di mad badal itu ada 2 harokat, 4 harokat, ada 6 harokat. Ini ketiga wajah ini itu wajib dibaca. Misalnya juga pada kata misalnya ad-dunya atau pada kata Musa. Nah, Imam Warsh ada 2 wajah, boleh dibaca fathah, boleh dibaca imalah sughra. Nah, ini 2 wajah ini wajib dibaca ketika kita setoran. Wajah yang tidak wajib itu bagaimana? Yang tidak wajib itu seperti misalnya waqaf arid lisukun. Ketika arid lisukun itu kan 3. Nah, itu tidak perlu gitu, tidak perlu kita baca semua itu, tidak perlu. Kemudian saya rasa sudah 2 pertanyaan ya, saya jawab ya. Sudah 2 pertanyaan. Pertanyaan terakhir itu kitab Nihayatul Qaulil Mufid. Itu kitabnya bisa dibilang tidak terlalu mutawwal, tidak terlalu besar kitabnya. Tapi lumayan juga, sedang. Kitabnya itu sedang. Tidak, tapi kalau cetakan lama itu lumayan juga ya, lumayan juga. Kalau dicetak cetakan baru itu bisa besar juga itu kitab. Nihayatul Qaulil Mufid. Itu lumayan rinci itu kitabnya. Nihayatul Qaulil Mufid itu lumayan rinci. Apalagi contoh-contohnya itu beliau itu sangat terinci, penjelasannya juga sangat terinci. Kitabnya bagus ketika menjelaskan misalnya sifat-sifat huruf, bagaimana huruf itu keluar, kemudian membahas nanti sifat iqlab, sifat ikhfa, itu bagaimana proses terjadi ikhfa, kenapa huruf-huruf tersebut terpilih sebagai huruf-huruf ikhfa, apa yang terjadi, apa hubungan antara nun mati atau tanwin dengan huruf-huruf ikhfa tersebut dari segi makhraj, itu beliau jelaskan semua. Kemudian sama juga seperti misalnya iqlab, sama juga seperti misalnya ikhfa syafawi, jelaskan ini kenapa ikhfa syafawi, kenapa tidak idgham, tidak izhar, kalau izhar nanti begini-begini, kalau idgham nanti begini-begini. Nah, itu izhar dan idgham itu tidak cocok. Yang cocoknya adalah apa? Ikhfa syafawi. Dijelaskan sama Syekh Muhammad Makki Nasr. Pengarang kitab Qaulil Mufid. Itu kitab lumayan. Ya, kayaknya tadi wakaf intidhari masih belum Ustaz nggih. Belum kesentuh nggih. Kalau nggak salah. Iya, kelewat kayaknya, kelewat. Nggih. Besok aja Ustaz nih. Di pertemuan berikutnya. Iya. Saya lupa tadi ngasih tahu Ustaz. Enggak. Pantesan saya kok udah masuk pembahasan lain, wakaf intidhari kok enggak tersentuh ya. Ya, wakaf intidhari itu dia wakaf berhenti untuk apa? Untuk menyempurnakan aujuh yang tersisa. Jadi ketika kita menjamak qiraat, jadi kita baca sekali duduk itu baca qiraat semuanya gitu, supaya menghemat waktu. Misalnya jadi wakaf intidhari itu terkadang juga bisa dia bisa hasan, bisa kafi, bisa juga tam, bisa juga. Jadi tapi tidak boleh kalau qabih itu kita nggak boleh berhenti gitu.
Jadi harus tempat mana yang bagus berhenti gitu. Kita harus pilih tempat yang bagus. Terkadang bagus tapi dia kafi, bagus sekarang hasan, bagus sekarang juga bisa tam juga gitu. Kalau ayatnya pendek kan atau misalnya di akhir kisah kita berhenti, berarti kan nanti dia tam gitu. Tapi kita harus mundur lagi gitu karena ada beberapa wajah yang harus kita baca. Misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini kita baca wajah pertama punya Qalun. Qalun dengan siapa? Qalun dengan Ad-Duri Abu Amr. Duri dari Abu Amr. Selesai pertama berarti 2 orang. Kemudian kita ingin masukkan Imam As-Susi. Kita kan nggak bisa lanjut nih kan karena masih ada yang harus kita selesaikan gitu karena kita baru pertama nih Qalun kita mulai pertama. Ada banyak lagi wajah yang harus kita baca. Kita berhenti la yu'minun. Kenapa kita berhenti? Lintizar al-aujuhil mutabaqqiyah untuk menunggu aujuh yang masih ada tersisa. Nah, mulailah kita la yu'minun. Punya Susi. Kita baca punya Susi. Kemudian kita sambung lagi misalnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu siapa? Hisham. Wajahnya siapa? Wajahnya Hisham. Kemudian kita sambung lagi misalnya a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu wajah siapa? Wajah Ibnu Zakwan dan siapa? Asim dan juga Al-Kisai. Asim Al-Kisai. Kita mulai lagi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini wajah kedua Qalun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini Ibnu Katsir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini Qalun lagi. Kemudian innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini Warsh. Sambung lagi, ulang lagi Warsh lagi. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Selesai Warsh. Masuk ke Hamzah. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini wajahnya Khalaf. Selesai. Sudah selesai Khalaf, barulah kita mulai lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Di sini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawah wa ala غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة. Selesai.
walahum 'adzabun 'adzim, walahum 'adzabun 'adzim, dan seterusnya. Seperti itulah waqaf intiqai. Oh, menunggu qiraat yang belum terbaca. Hmm. Jadi sebenarnya setoran qiraat boleh dengan membaca Quran aja nggak apa-apa Ustaz nih, tanpa harus hifdzul Quran nih. Atau termasuk syarat Ya, harus hafal Quran Ustaz? ya harus hafal lah. Kalau enggak ya sia-sia. Maksudnya sebatas selesai setoran ya udah gitu, nggak ada yang tersisa gitu, nggak tersisa di kepala itu, sedikit sekali yang tersisa di kepala. Oh. Karena ada cerita Ustaz, apa nih saya potong Ustaz. Ada cerita seorang Ustaz, alumni Syria Ustaz. Kita belum tabayun ya apakah benar. Cuman masyhurnya beliau itu bisa baca qiraat, kemudian diajak sama seorang ulama ke rumah seseorang di Madinah dan anak putrinya itu kagum dengan akhirnya. Dan ceritanya itu bin Nadhr katanya qiraatnya Ustaz. Qiraat asyrahnya apa? Banyak yang bin nazar itu banyak. Oh, bisa. Meskipun dia hafal, tapi dia nggak tahu kenapa dia memilih bin nazar. Banyak. Oh, banyak bisa berarti. Tapi kan kita kan yang bil ghaib aja itu kualitasnya kadang kurang gitu, apalagi yang bin nazar gitu. Masya Allah. Kalau lihat Ada pertanyaan? nah Ustaz. Ada pertanyaan lain? Enggak, kalau lihat umur 34 ini 38 sebaiknya bin nazar atau bil ghaib Ustaz untuk belajar qiraat. Kalau yang itu dimulai menurut saya dimulai pelajari usul-usulnya gitu kan. Oh, nah. Kita tinggalkan dulu bil ghaib atau bin nazar ini, tinggalkan dulu semuanya. Kita pelajari usulnya. Kita mutqinkan permasalahan usul qiraat ini, kita mutqinkan gitu. Nah, syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Jadi nggak perlu mikirin apakah bin nazar atau apakah bil ghaib. Yang penting kuasai dulu usulnya. Nanti setelah kita kuasai usulnya, maka insya Allah akan mudah. Nah, syukran Ustaz. Ustaz Fadli, gimana Ustaz Fadli? Kurang semangat kayaknya Ustaz Fadli hari ini. Makin semangat Ustaz, dan makin pening kalau tengok Ustaz. makin apa jidat ini, mak jangan ini mak. Pikir lah pula, makin gampang ya kan. Tapi ya memang harus pelan-pelan Ustaz ya kayaknya. Iya, pelan-pelan. Iya. Jadi masalah wakaf ibtida saya rasa sudah dipahami ya, insya Allah ya. Sudah bisa bedakan antara mana yang tam, mana yang kafi, mana yang hasan, kemudian mana yang qabih. Saya rasa sudah clear ya. Ini ada Ustazah Rabiatul Adawiyah, gimana insya Allah ya? Masih mengikuti atau enggak? Terlalu lama kita. Saya mau bertanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz terkait bab wakaf dan ibtida ini. Bagaimana cara orang awam gitu kan ya Ustaz? Karena ini kan terkait makna ya kan. Orang awam itu mengetahui kapan berhenti, kapan mulai lagi gitu pas tilawah. Karena kan ada Ustaz ibu-ibu gitu, ibu-ibu nanya ke Rabi gitu kan, dia lagi tilawah sendiri gitu. Tahu lah ibu-ibu gimana kan ya Ustaz, nafasnya itu kadang nggak sampai gitu. Nah, sedangkan pas kita tilawah itu kan nggak boleh berhenti sembarangan. Nah, beliau ini nggak tahu gitu kan ya maknanya ini boleh berhenti di mana, apalagi terkait irob gitu. Nah, kan nggak paham gitu. Nah, jadi beliau khawatir bacaan tilawah dia tuh nggak tepat gitu Ustaz. Gimana solusinya kira-kira Ustaz terkait hal ini gitu? Bukan Ustaz. Ini muskilahnya orang awam ya. Nah, Ustaz. Yang pertama, untuk orang awam itu yang pertama kita ikuti tuntunan wakaf ibtida yang ada di mushaf. Ada tanda jim, itu berarti kita boleh berhenti, boleh juga teruskan.
ada tanda lam berarti kita jangan berhenti. Kalau berhenti itu maknanya bisa rusak gitu. Ada juga misalnya wakaf lazim, mimnya yang ekornya ke samping itu wakaf lazim. Ada wakaf yang qaf lam gitu, lamnya bengkok. Ada yang wakaf yang sad, lamnya bengkok. Itu ikutin saja, ikutin yang di sana. Terus kalau seandainya bahkan wakaf yang ada rumus-rumus yang huruf-huruf itu pun masih jauh gitu kan, masih nggak cukup nafasnya untuk sampai ke wakaf itu. Terakhir ya harus belajar gitu, harus belajar. Ini orang awam juga harus belajar. Kalau ibu-ibu itu masih bingung gimana cara wakafnya, harus belajar, harus banyak belajar. Kenapa? Karena ketika sering belajar, dia akan terbiasa. Oh, kata yang seperti ini, wakafnya seperti ini. Misalnya kita wakaf pada kata, misalnya biasanya yang ada hum-humnya, seperti kata Ustadz Burhan kemarin itu untuk yang paling awam itu, itu ikutin saja itu dulu supaya apa? Supaya biasanya kalau hum itu biasanya dia hum itu biasanya kalau nggak majrur ya maf'ulun bih gitu, atau dia menjadi mubtada gitu. Nah, dan itu tidak masalah kalau kita berhenti di sana gitu, tidak masalah. Tapi tapi kita mundur sedikit lagi ke belakang untuk apa? Supaya maknanya tetap dapat dari belakang seperti itu. Mundur 2 kata, 3 kata seperti itu. Nah, cara mundurnya juga, cara milih kata dari belakang itu juga kita butuh guru juga gitu, nggak sembarangan. Kadang ada di suatu tempat, di satu kata itu kalau sembarangan milih atau bertepatan, kadang bisa maknanya bisa rusak gitu. Nah, bisa rusak gitu. Makanya dia berhenti misalnya sudah benar gitu kan. Misal berhenti maknanya sudah dipahami, tidak rusak maknanya. Tapi ketika ibtidanya, ketika mulainya dari belakang lagi, itu rusak gitu. Ibtidanya rusak seperti itu. Nah, itu perlu belajar juga gitu. Jadi untuk belajar Al-Qur'an ini, Quran ini sunnatun muttaba'ah. Nah, jadi sunnah yang kita mengikut orang sebelum kita, maksudnya mengikut guru-guru generasi sebelum kita, nggak bisa kita buat-buat. Jadi kalau belajar Al-Quran tanpa guru, itu namanya mushafi, namanya. Jadi kalau seandainya orang belajar kitab dari buku itu namanya suhufi, namanya suhufi. Tapi kalau yang belajar Al-Quran dari mushaf itu namanya mushafi. Jadi kalau ada ibu-ibu yang masih bertanya seperti itu, bilang sama ibu itu ikut pengajian Al-Quran, mengaji Al-Quran biasa ya. Bilang sama ibu-ibu itu atau bapak-bapak itu belajar dengan guru gitu. Jangan kalau seandainya ingin bertanya gimana cara wakafnya, mau tahu kaidahnya, itu sulit untuk buat kaidah itu. Yang kaidah yang saya sebutkan tadi ada humnya, ada kumnya, ada alaihimnya, alaikumnya. Itu kaidah itu aghlabiyah, itu maksudnya tidak semua bisa kita berhenti di situ gitu, tidak semua gitu. Misalnya la taqrabus salata wa antum. Apa maknanya la taqrabus salata wa antum? Kan di sini kan kasusnya nggak bisa juga gitu kan. Maknanya nggak dapat maknanya, belum sempurna. Wa antum sukara hatta ta'lamu. Kalau hatta ta'lamu, hatta ta'lamu juga masih belum memberikan makna yang mafhum. Hatta ta'lamu ma taqulun. Di sini baru maknanya difahami. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Meskipun di sini tidak ada tempat wakaf, tapi maknanya sudah difahami. Nah, seperti itu. Intinya harus belajar sama guru. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, bisa juga ini ya, Ustaz, kalau kan untuk orang tua lah kan ya, Ustaz, mengetahui kayak i'rab gitu-gitu kan ya, cukup gimana gitu kan ya. Kalau misalnya ikut talaki entah sama guru yang Masya Allah gitu, yang paham lah gitu, wakaf dan ibtida ini mungkin bisa, Ustaz. Walaupun kayak belum ngeh ke ibunya gitu. Tapi dengan dia tahu di sini, ditanda-tandai lah mungkin di mushafnya dia gitu. Jadi dia ikut. Iya, itulah fungsinya belajar itu. Kalau kita sudah belajar, nanti kata gurunya ini ayat terlalu panjang. Oke, ini saya bagi-bagi ya. Dari sini awal baca berhenti di sini, kasih tanda.
Kemudian mulainya lagi saya tunjukin dari kata ini. Mulainya dari sini, jangan dari kata-kata yang lain karena bisa berubah maknanya, ditandai. Seperti itu. Itulah maksudnya tujuan belajar itu supaya dapat gitu. Ya sedikit-sedikit misalnya 1 juz sudah dapat. Jadi harus ada mushafnya, mushaf khususnya. Jadi ketika ibu itu mau mengaji ulang lagi, mau baca dari awal, sudah dapat panduan seperti itu. Sekarang ada juga. Sekarang saya pernah lihat tuh mushaf yang model sudah dibuat gitu. Misalnya wakafnya di sini ayatnya terlalu panjang. Jadi dia buat warna, nah berarti ini wakaf, warna ini untuk memulai lagi. Kalau kita mulai ke belakang itu ada, saya pernah lihat. Saya rasa juga Ustadz Fahri juga pernah lihat. Ada Ustaz. Saya pakai Ustaz. Nah, Ustaz. Iya. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Nasihat dan ilmunya. Oh iya, Ada lagi yang lain? Apa Ustaz yang warna-warni Islam tadi gimana Ustaz? Yang bentuk-bentuk apa Ustaz? Lupa Ustaz. Mushaf yang ada warna-warnanya. Jadi dia itu kayak di stabilo gitu, di blok gitu. Oh, mushafnya. Nah, jadi nanti ada tempat wakafnya, misalnya ayatnya panjang gitu kan, nanti dia diberikan panduan melalui pakai warna gitu, di blok ini warnanya. Berhentinya di sini, mulainya dari sini gitu. Oh, seperti itu. Alhamdulillah pernah Ustaz. Kalau kaitannya itu Ustaz Ismam yang tadi saya jelaskan ada beberapa. Oh iya. Apa Ustaz tadi Ustaz? Itu sebenarnya gini. Misalnya malaka la ta'manna. Ma langsung ismam. Ta'manna. Seperti itu. Ada yang ta'manna. Ada seperti itu. Ada yang ta'manna gitu. Ada seperti itu. Berarti kita nggak perlu mempermasalahkan, yang penting gunnahnya itu tidak lebih dari 3 atau seperti apa nanti standarnya? Iya, gunnahnya tetap sama seperti biasanya saja. Yang penting tadi seperti apa namanya? Kaidahnya itu ismamnya itu tidak pada huruf nun yang maftuhah. Bukan ta'manna gitu. Ta'manna gitu. Ya, bukan. Oh, jadi selagi tasdidnya itu belum berakhir, nah itu boleh. Makanya ada perbedaan kan ini kapan ini. Soalnya tempo gunnahnya itu kan bisa dikatakan 2 harakat, anggaplah 2 harakat tempo gunnahnya itu. Nah, selama 2 harakat ini kita bebas milih yang di awalnya atau di akhirnya atau di tengah-tengahnya seperti itu. Oh, ada yang ta'manna, ada seperti itu. Wallahu a'lam. Clear ya insyaallah ya. Khair. Alhamdulillah. Saja subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Masih banyak Ustaz. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Buran, Mbak Robiah, ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.